Cara suci lahiriah yaitu harus suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Jadi suci dalam keadaan dari keadaan junub, suci dari keadaan apalagi kita berhadas kecil, misalkan setelah buang air kecil atau buang air besar, maka setelah wudu kalau kita ingin bertilawah begitu. Boleh juga membaca Al-Quran baik untuk ibadah, menghafal atau belajar dan mengajar tanpa harus berwudu, ya. Karena tidak ada dalil dari Al-Quran menegaskan akan hal itu. Ya, ini sebenarnya khilafiyah kalau saya menemukannya. Sebenarnya ada hadisnya. Kalau kita mungkin menemukannya dalam Al-Quran yang menjadikan kebanyakan orang menjadikan dalil surat Al-Waqiah la yamassuhu illal mutahharun itu sebagai bahwasanya ketika kita menyentuh Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Namun pada kenyataannya kalau kita lihat di tafsirnya itu tidak berkata demikian. Al-mutahharun di situ dimaksud adalah al-malaikah. Nah, ada satu hadis yang mengatakan bahwasanya akan lebih utama kita ketika berinteraksi dengan Al-Quran itu dalam keadaan berwudu, dalam keadaan suci seperti itu. Itu ada hadisnya. Itu yang keempat, suci lahiriah, baik dari dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, itu adalah persiapan harus kita persiapkan sebelum kita bertilawah. Nah, kita beranjak ke bagian yang kedua, yaitu apa saja yang harus kita lakukan, apa saja yang harus kita perhatikan, adab apa saja atau etika apa saja yang harus kita perhatikan saat kita akan bertilawah. Yang pertama adalah ini seperti yang tadi dibacakan oleh Mas Agus Naim, ya. Innamal a'malu binniyat. Menghadirkan niat saat membaca Al-Quran. Menghadirkan niat saat membaca Al-Quran, ikhlas karena Allah dan menjauhkan diri dari keinginan duniawi agar dapat memperoleh ganjaran dalam membaca, mengamalkan dan beribadah dengannya. Karena setiap amal bergantung pada niatnya, dan Allah Maha Kaya tidak butuh akan kemusyrikan, dan agar juga mendapat memahami Al-Quran dengan baik. Ini juga penting. Ketika kita ingin bertilawah, maka niatkanlah dalam hati kita, atau setidaknya tanyakanlah ke dalam hati kita, kita mau dapat apa nih dari tilawah? Mau ngapain nih dengan tilawah? Itu yang akan memperkuat niat-niat kita, memperkuat motivasi kita. Kenapa kita bertilawah? Mau dapat apa kita dengan tilawah? Karena setelah tanya itu bisa kita jawab, maka kemudian kita akan fokus untuk mengejar tujuan itu. Semisal kita ingin bertilawah, ingin melancarkan bacaan kita, ya. Tadi malam kita sudah melakukan halaqah Al-Quran, kemudian kita mengoreksi beberapa bacaan-bacaan yang masih salah. Misalkan ada makhraj yang salah. Wah, saya ingin membaca Al-Quran, saya ingin melancarkan bacaan saya ingin membenarkan, saya ingin melatih beberapa makhraj, katakanlah, misalkan seperti itu. Maka yang terjadi adalah selanjutnya kita akan fokus untuk melakukan itu. Sebagai contoh dari walau misalkan, wah saya susah nih melakukan huruf shad, ya. Misalkan itu. Maka ketika menghadapi huruf shad itu dia akan pelan-pelan, misalkan, dengan mencoba lisannya itu untuk mengucapkan huruf itu, misalkan. Atau huruf